kasih teman-teman yang masih mau belajar melalui channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana membuat layout komik secara sederhana ya, dimana kita mempunyai foto-foto yang akan kita jadikan komik. Jadi bukan menggambar dari nol, tapi kita gunakan foto-foto, dalam hal ini mainan ya. Saya gunakan mainan sebagai karakternya. Kita jadikan tokoh-tokoh di dalam komiknya. Sebelumnya kalau teman-teman semua ingin ingin bikin komik seperti ini, tentunya harus punya persiapan foto-foto karakter-karakter atau tokoh-tokoh yang akan dijadikan komiknya. Saat ini saya sudah memoto beberapa karakter yang digunakan seperti ini ya, sebagai contoh yang akan dijadikan komik. Baik, langsung saja saya akan kasih contoh sebuah komik cukup satu halaman, dimana kita buat baru dulu sebuah file baru dengan ukuran, kita pilih international paper, ukurannya adalah A4 ya. Resolusinya sebaiknya memang 300 pixel per inch ke atas, tapi dalam hal ini karena komiknya tidak akan dicetak, hanya sebagai latihan biar ukuran filenya tidak terlalu besar, saya sesuaikan resolusinya menjadi 72 karena itu adalah ukuran resolusi standarnya layar monitor. Tapi kalau hanya untuk tampilan layar saja cukup resolusi 72 dan color mode-nya adalah RGB. Baik, saya klik OK di sini. Nantinya layout ini akan saya bagi beberapa jenis ya, beberapa kotak-kotak, di mana layout komik pada masa sekarang ini sangat variatif, sangat dinamis ya. Nah, pada tutorial kali ini contohnya kita akan buat satu halaman saja, di mana edit ceritanya tidak sampai habis. Jadi cukup, memang yang mau diajarkan adalah layoutnya saja, gimana cara bikin layout. Baik, kita langsung saja. Kita ambil, ini contohnya yang sudah selesai. Kita ambil tokoh pertamanya di sini, itu klik kanan. Kita duplicate layer. Ya. Kita taruh di anti-tilt yang tadi yang masih kosong ya. Layer masih kosong, kita klik OK. Oke, selanjutnya kita, karena ukurannya besar, kita kecilkan dengan cara pilih menu file, edit, lalu pilih free transform. Nah, ini ukuran terlalu besar sekali. Kita kecilkan dengan cara ukuran height dan width-nya kita kecilkan dari atas karena ini terlalu besar untuk dikecilkan langsung. Jangan lupa klik tanda rantainya di sini untuk mempertahankan ukuran proporsionalnya biar nggak gepeng ya, atau tidak sama antara height dengan width-nya. Misalkan kita ganti dengan 30%. Nah, seperti ini. 30%. Saya besarkan segini misalkan ya. Lalu di enter. Oke. Saya zoom dengan cara tekan Ctrl plus di keyboard. Seperti ini. Oke, seperti ini. Saya mau hapus backgroundnya dulu ya. Background yang ada di sini. Ini cara ngapus background sudah ada di tutorial video yang sebelumnya. Jadi di sini saya coba cara cepatnya aja. Langsung saya pilih Magic Wand. Ya, klik Magic Wand. Di sini. Nah, tinggal ternyata yang tidak seharusnya terseleksi sedikit. Jadi kita bisa akali dengan, kita zoom dulu. Kita akali dengan menggunakan polygon. Ya. Polygon analysis tool. Lalu tahan tombol Alt di keyboard. Nanti kursornya akan berubah menjadi minus seperti ini. Lalu kita seleksi bagian yang tidak seharusnya kena seleksi. Kita double klik. Nah,
Berarti bagian yang terseleksi sudah hilang. Kita cari kira-kira bagian yang seharusnya tidak terseleksi lagi. Sekarang kita tekan delete, nanti kita hapus secara manual. Nah, seperti ini. Baik, lanjutkan bagian bawahnya, kita seleksi dengan magic wand. Ini mohon maaf saya tidak bisa rapih gitu ya, tidak bisa rapi-rapi. Karena kalau rapi harus detail, ya harus dan butuh waktu lama. Sementara saya coba kejar bikin video tutorialnya nih biar lebih singkat, biar teman-teman tidak boring. Yang penting teman-teman paham sekali tekniknya, jadi bisa dikerjakan sendiri dan merapikannya sendiri yang lebih rapi, lebih tekun ya, lebih sabar. Bisa delete nih. Oke, sudah. Klik kanan, saya pilih deselect untuk menghilangkan seleksi. Nah, ini ada beberapa yang kelihatan masih belum kehapus. Saya coba hapus dengan cara manual. Saya pilih tombol eraser di sebelah kiri. Saya hapus. Ukuran saya kecilkan. Klik kanan. Ini, oke. Nah, saya pilih yang hard. Ya. Ukurannya kecilkan lagi. Oke, ini. Terus saya rasa cukup. Nah, untuk apa dihilangkan background? Saya mau ganti backgroundnya sebenarnya. Jadi di sini saya sudah siapkan seperti ini. Ini sebenarnya saya mau jadikan, bisa duplikat lagi, masukkan lagi ke Untitled 2. Kita lihat. Nah, seperti ini hasilnya. Yang ini kita drag ke bawah, di bawah layer 1, seperti ini. Saya pakai move tool untuk menggerakkan. Nah, kira-kira beginilah. Ukurannya kita kecilkan dulu. Klik edit, free transform. Kita biarkan dulu apa adanya. Lanjutnya bagian kedua, adegan kedua. Misalkan adalah yang kedua adalah sedikit bicara dulu, misalnya adegan percakapan seperti ini. Duplicate layer yang ini ke Untitled 2. Oke. Nah, ini ukurannya besar sekali. Kita kecilkan lagi dengan free transform. Kecilkan. Geser. Nah, kita taruh di sini misalkan ya. Seperti ini. Kita ambil lagi sekarang. Bagian yang ketiga adalah ini. Pindahkan lagi ke Untitled 2. Nah, ini ukurannya kita kecilkan lagi karena masih terlalu besar. Aktifkan tanda rantainya lagi agar ukurannya proporsional. Kira-kira di sini. Nah, seperti ini. Ini saya mau besarkan sedikit. Lalu bagian yang ini ditaruh di atasnya, di drag di atasnya. Seperti ini kira-kira. Oke. Lalu saya potong bagian sininya. Ya, seleksi. Kita lihat ini model layernya adalah smart object ya, smart object. Smart object itu kalau kita seleksi dia nggak mau dihapus ya. Mau nggak mau kita convert dulu smart object ini, kita klik kanan. Lalu pilih rasterize layer.
Nah, dia akan berubah dari smart object menjadi layer biasa dari gambar. Baru kalau kita klik tekan delete di keyboard, dia akan terhapus seperti ini. Oke, satu adegan lagi kita ambil. Yang terakhir adalah yang ini. Nah, ini adalah ceritanya mulai menyerang. Duplicate lagi. Untitled 2. Oke. Masih besar sekali. Kita kecilkan. Transform. Aktifkan tanda rantai. Masih terlalu besar. Nah, seperti ini boleh. Ini ya. Oke, lanjut. Saya sekarang coba untuk menghapus background yang ada. Background yang ini saya mau ganti, yaitu layer 4. Nah, dia masih berupa smart object, berarti kita harus konversi lagi. Rasterize dari smart object menjadi objek biasa, baru kita bisa hapus backgroundnya. Sementara yang ini saya sembunyikan dulu. Yang ini saya sembunyikan juga. Lalu backgroundnya saya hapus dengan teknik yang sama seperti tadi, kira-kira. Ya. Sekali lagi saya tidak terlalu rapi buat agar cepat tutorialnya. Lalu klik delete, hilang. Nah, selanjutnya saya mau ngambil background yang sudah saya siapkan, yaitu background yang ini misalkan ya. Nah, ini saya klik duplicate, pindahkan ke Untitled 2. Oke, terlihat seperti ini. Ditaruh di bagian bawah. Ya, sini. Pilih move tool. Saya mau rotasi, edit, free transform. Saya mau rotasi seperti ini. Ya, lalu ukurannya dikecilkan. Seperti ini kira-kira. Oke, sudah. Selanjutnya bagian atasnya saya mau hapus. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya ini saya aktifkan kembali bagian sini. Terus bagian ini juga. Nah, bagian ini saya akan edit backgroundnya. Tapi sebelumnya saya rasterize dulu lagi agar dia bisa diedit. Selanjutnya saya klik, mau ganti, saya mau hilangkan backgroundnya. Oke, dengan cara magic wand lagi ya. Kita klik menggunakan magic wand. Ininya juga tahan tombol shift ya untuk menambah hasil seleksi. Nah, ini sudah lumayan banyak yang terseleksi, sudah bagus. Ada beberapa bagian yang sedikit sekali yang masih kena. Saya delete aja langsung. Ini. Oke, paling ada beberapa bagian yang masih harus dihapus secara manual. Kita pakai eraser, nih bagian atas ini. Ukurannya saya besarkan. Saya akan ambil lagi efek yang selanjutnya, yaitu yang ini. Nah, efek ini ceritanya menandakan gerakan dari serangan yang tadi dilakukan. Saya duplicate dulu. Pilih Untitled 2. Oke.
seperti ini kita drag ke paling bawah seperti ini. Nah, ini menandakan gerakan ya. Kita kecilkan dulu ukurannya. Aktifkan rantainya. Terlalu kecil ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, bisa seperti ini. Oke, lanjut. Selanjutnya kita bisa menambahkan text effect, misalkan seperti ini, balon percakapan atau text box ya, atau nanti ada text effect agar lebih menarik. Misalkan bagian sini saya mau kasih untuk kotak ya, bagian atas ini buat ke atas. Nah, boleh kita ganti warnanya menjadi putih ini, misalkan ya seperti ini. Terus nanti misalkan ada tambahan apa namanya, ini bisa diisi teks ya, klik teks sini bisa diisi seperti ini. Nah, ini bisa diisi ya, gitu ya, menambahkan teks dengan text tool, klik text boxnya, maka kan ini bisa diisi. Lalu bisa juga kita menambahkan balon percakapan atau namanya call out. Caranya di mana? Caranya kita gunakan custom shape tool. Jadi cari rectangle tool, tekan yang lama, nanti akan keluar seperti ini. Pilih custom shape tool, atau pilih boleh rectangle tool. Nanti di atas ini adanya custom shape tool, ya, custom shape tool. Nah, terus diklik ini panahnya, ini shape-nya, panahnya. Nah, nanti ya ada di sini. Nah, bagi sahabat-sahabat yang ininya nggak keluar sebanyak ini, gampang, nggak usah takut. Itu berarti belum dikeluarkan, sebenarnya tetap ada. Caranya klik panah yang kecil ini, ya. Lalu pilih all, ya. Lalu kita klik OK. Nah, nanti akan keluar semua. Ini ada, pasti ada di Photoshop versi berapapun. Jadi jangan khawatir, itu pasti ada. Selanjutnya kita cari bentuk yang diinginkan. Nah, ini ya. Misalkan yang ini nih. Kita klik yang ini. Nah, ini ya. Jadi bisa buat percakapan. Tekan text tool lagi. Nah, klik aja di sini di tengah. Nah, teksnya bisa kita sesuaikan ukurannya. Seperti ini misalkan. Letak kiri, ke tengah, atau kanan gitu ya. Sesuaikan. Lanjut, saya mau tambahkan callout lagi. Misalkan dengan bentuk yang berbeda seperti ini ya. Bentuk yang berbeda. Seperti ini. Nah, kalau mau ganti warnanya tinggal klik 2 kali. Ganti putih karena standarnya biasanya putih. Terus bagaimana merotasinya? Kita bisa pilih lagi edit. Pilih transform. Ya, transform part. Misalnya saya mau ganti, ini kan panahnya ke bawah padahal yang bicaranya ke atas. Berarti kita rotate 180 derajat. Nah, seperti ini. Ya. Kalau mau dirotasi kiri dan kanan itu bisa di flip namanya ya. Bisa kasih contoh, pilih transform path lagi dari edit. Bisa pilih flip horizontal seperti ini. Nah,
horizontal. Kalau vertikal seperti tadi balik 180 derajat. Oke, ini juga bisa diisi. Tinggal selanjutnya sekarang saya kasih efek ini ya di sini. Ini mudah sekali, kita pilih aja text tool, klik aja di sini. Misalkan saya klik ya, ukurannya saya blok, ukuran saya besarkan, misalkan jadi 68. Seperti ini. Terlalu panjang makanya. Oke. Nah, ini kan teksnya standar seperti ini. Ya, kita bisa ganti fontnya dengan font yang lebih dinamis. Tempura Sans. Oke, boleh Tempura Sans. Nah, biar kita kasih efek teksnya biar lebih dinamis, itu dengan cara kita manfaatkan ini dalam keadaan aktif ya teksturnya. Ke atas, bagian status yang di atas nih, kita lihat create warp text. Create warp text ini ya. Oke. Kita pilih stylenya. Misalkan yang agak melambai seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini bisa diatur tingkat lambaiannya. Ada horizontalnya. Seperti ini. Vertikalnya misalkan. Oke. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan teks efeknya belum terlalu terlihat ya. Kita bisa akalin dengan menambahkan efek blending. Bagaimana caranya? Klik kanan, pilih blending option. Tentunya klik kanannya pada layer teksnya ya. Terus kita kasih stroke misalkan. Stroke-nya misalkan warnanya, kita pilih stroke warnanya merah. Nah, seperti ini, atau putih atau kuning lah. Oke. Seperti ini. Nah, sahabat-sahabat semua bisa berkreasi dengan mencoba-coba apakah kalau pakai drop shadow lebih pas atau inner shadow lebih pas. Jadi bisa berkreasi sendiri dengan memanfaatkan blending of style-nya, layer style-nya, kasih efek. Oke, kira-kira segini yang bisa saya sharing mengenai bagaimana membuat layout komik. Tentunya untuk ganti background ya, menambahkan teks, semuanya sudah ada di tutorial video-video sebelumnya, jadi tinggal dilihat lagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.